Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Bertemu dengan video yang baru ini, kami akan kabarkan informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Ada beberapa informasi terkait dengan seleksi P3K di tahun 2025 ini, terutama bagi teman-teman R2 dan R3 dan teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Ada informasi yang cukup bagus ya menurut kami. Salah satu dari Provinsi Kalimantan Timur bahwa Bapak PJ Gubernur itu mengupayakan untuk semua guru Kaltim itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian ada informasi juga dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan sisa SP1 atau guru yang sudah passing grade itu kemudian nanti akan mendapatkan optimalisasi formasi di mana? Apakah kemudian R2 dan R3 juga akan mendapatkan sisa dari optimalisasi formasi? Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Informasi pertama kami kutip dari halaman RRI. Di sini disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim berupaya menggenjot status aparatur sipil negara bagi seluruh guru honorer di wilayahnya. Saya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk meng-ASN-kan guru-guru dan makin lama makin naik jumlahnya, ujar PJ Gubernur Kaltim Bapak Akmal Malik di Samarinda. Akmal menilai guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kejelasan karir mereka menjadi hal yang patut diperjuangkan. Akmal menegaskan bahwa Pemprov Kaltim akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Ia berharap dengan menjadi ASN, para guru dapat fokus dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan generasi pemuda Kaltim. Pemerintah daerah tidak mendorong guru ASN itu keterlaluan, ucapnya. Akmal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Kaltim atas dedikasi dan pengabdian yang mereka telah lakukan. Ia berharap para guru dapat terus semangat dalam menjalankan tugasnya dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di Kaltim. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Akmal kita lihat di sini. Beliau menegaskan bahwa dia merasa bangga dan berbahagia bisa bertatap muka langsung dengan para ASN tenaga pendidik. Saya lebih suka menyebutnya ASN bukan P3K karena P3K itu adalah ASN katanya. Nah, beliau menyatakan bahwa kita minta dan kita mengajukan 9.456 dengan berbagai formasi, yaitu CPNS 261, tenaga guru 2.649, kesehatan 1.255 orang, dan teknis 5.291 ucapnya. Beliau bersyukur bahwa 9.456 sudah ada kuota dan sudah disetujui untuk tenaga guru 2.649 orang dan terpenuhi 1.400. Masih ada 1.000 lebih yang belum dan diharapkan bisa terpenuhi pada tahap kedua P3K, khususnya untuk tenaga guru nanti. Nah, ini informasi pertama dari PJ Gubernur Kaltim ya. Beliau secara tegas mengungkapkan bahwa Kaltim akan usulkan guru honorer diupayakan menjadi ASN. Ini tentunya dengan memberikan alokasi atau memberikan jumlah formasi yang cukup banyak ya. Tentunya yang bisa sebanding dengan jumlah ASN yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini informasi pertama Bapak Ibu. Kemudian informasi yang kedua, kita lihat dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan P1 di P3 2025. Ini informasi dari Bu Nunuk Suryani. Nah, jadi seleksi di tahun 2021 ya teman-teman,
ya 2021 itu masih menyisakan guru P1 atau guru yang sudah lolos passing grade terutama dari swasta dan itu tidak mendapatkan formasi di P3K tahap 1 maksud kami di tahun 2024. Nah, kemudian bagaimana untuk nasib mereka? Di sini saya kutip dari jpnn.com ya, bahwa salah satu pengurus atau ketua ya dari Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah Provinsi Jateng, beliau mengatakan bahwa beliau sudah sowan ke BKD, kemudian katanya R1 tidak masuk dalam optimalisasi. Padahal optimalisasi ini hal-hal yang sangat ditunggu ya oleh terutama untuk guru-guru. Ini mengkhawatirkan guru prioritas yang passing grade tahun 2021 dia menjelaskan jumlah R1 itu tidak banyak. Kemudian R1 terdiri dari 4 klasifikasi, ada honorer K2, honorer negeri masa kerja 3 tahun, lulusan PPG dan guru swasta yang berharap bisa dituntaskan. Nah, harapan R1 tersebut bisa diakomodasi melalui optimalisasi. Tentunya untuk R2 dan R3 juga sangat berharap akan adanya optimalisasi formasi. Kalau optimalisasi itu dilaksanakan pada tahap 2, semoga semua R1 bisa menjadi penuh waktu di tahun ini, kata Nazif. Dia mengungkapkan sisa R1 di Jateng tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar R1 bisa dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Kemudian ini pernyataan dari Bu Nunuk Suryani ya. Secara terpisah, Bu Nunuk menyatakan bahwa honorer yang ada di BKN diselesaikan sesuai Kepmenpan nomor 348 2024. Nah, untuk honorer yang tidak masuk database BKN akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan. Ini adalah pernyataan dari beliau. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum diakomodasi dalam tahap 1 tahun 2024. Namun semuanya tergantung Kemenpan. Ditanya soal R1, apakah masih diprioritaskan? Bu Nunuk mengatakan ada perubahan yang signifikan di CASN tahun 2025. Kemendikbudrismen selanjutnya tidak lagi dapat dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik, usulannya langsung dari Pemda. Nah, memang usulan dari CASN itu memang dari Pemda, sehingga kalau Kaltim itu mengusulkan banyak formasi dan PJ Gubernur juga mengatakan mengusahakan agar diangkat menjadi ASN itu memang sangat masuk akal ya, karena memang yang bisa dilakukan oleh Pemda memang itu mengusulkan sebanyak mungkin formasi sehingga seluruh tenaga honorer bisa terserap melalui jumlah formasi tersebut. Kemenpan RB yang tahu, makanya kalau dibilang apakah sisa P1 masuk dalam P3K 2025, saya belum tahu. Ini adalah pernyataan dari Bu Nunuk Suryani mengomentari tentang sisa P1 yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Nah, ini teman-teman dua informasi terkait dengan perkembangan seleksi P3K ya tahun 2025 yang pelaksanaannya kita masih menunggu tahap 2 di tahun 2025 ini. Semoga teman-teman R2 R3 yang belum dapat formasi kemudian sisa P1 tahun 2021 segera mendapatkan jawaban sehingga mendapatkan formasi dan bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.